Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Holi dari kelas B Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang brand positioning serta penerapannya dalam strategi branding. Brand positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat berbeda di benak pasar sasaran. Brand positioning menggambarkan posisi suatu merek atau brand di antara para pesaingnya, serta bagaimana posisi mereka di benak pelanggan. Dengan kata lain, brand positioning adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membangun posisi sebuah produk di benak pelanggan. Dengan membentuk preferensi konsumen, maka strategi brand positioning akan secara langsung terkait dengan loyalitas konsumen, ekuitas brand berbasis konsumen, dan kemauan untuk membeli brand. Oleh sebab itu, penentuan brand positioning yang efektif dapat disebut sebagai sejauh mana brand dianggap menguntungkan, berbeda, dan dapat dipercaya di benak konsumen. Ada baiknya bila manajemen perusahaan atau brand untuk mengambil pendekatan yang cerdas dan visioner yang dapat secara positif mempengaruhi brand positioning di mata pelanggan targetnya. Tujuan brand positioning. Tujuan brand positioning adalah menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan berbagai keunikan produk kepada pelanggan. 4 poin penting dalam membangun brand positioning. Pertama, mengetahui apa saja ungkapan dan sikap dari target pelanggan brand sebagai dasar untuk membentuk positioning statement. Kedua, mengetahui definisi pasar tentang kategori apa yang bersaing dengan brand dan konteks apa yang memiliki relevansi dengan pelanggan. Ketiga, membentuk brand promise dengan mengidentifikasi apa manfaat secara emosional maupun rasional yang diberikan brand untuk memuaskan para pelanggan. Keempat, membangun alasan untuk percaya kepada pelanggan sebagai bukti yang diberikan oleh brand dan meyakinkan brand promise yang dibentuk. Proses dalam strategi brand positioning. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan bagaimana suatu brand mengidentifikasi posisi diri mereka sendiri. Setelah itu, bisa melihat, mengamati, dan mengidentifikasi bagaimana kondisi para pesaing brand milik sendiri. Ketiga, memahami bagaimana para pesaing membangun dan membentuk brand positioning mereka di mata pelanggan. Keempat, kemudian bisa membandingkan posisi brand dengan brand para pesaing dan melihat di mana letak keunikan atau perbedaan brand. Kelima, mulai mengembangkan berbagai ide untuk menentukan posisi brand dengan cara yang berbeda dan berbasis nilai. Keenam, setelah muncul banyak ide-ide kreatif, maka tentukan dan membuat positioning statement. Dan yang terakhir, lakukan banyak langkah atau strategi untuk menguji keaktifan brand positioning statement. Jenis strategi brand positioning. 1. Strategi customer service positioning. Biasanya strategi jenis ini dipilih oleh bisnis retail, restoran, maupun bisnis penyedia layanan lainnya. Bisnis atau brand akan menunjukkan layanan customer service mereka yang ramah dan cepat dibandingkan kompetitor yang memiliki layanan support yang lemah. Sementara untuk industri yang mendapatkan produk dengan fase implementasi yang rumit, bisa menawarkan sistem layanan support yang kuat. 2. Strategi convenience based positioning. Strategi ini lebih menyoroti mengapa produk atau layanan perusahaan lebih nyaman digunakan daripada pesaing. Kemudahan ini didapat didasarkan pada lokasi, kemudahan penggunaan, aksesibilitas luas, dukungan banyak platform,
dan lain sebagainya. Kenyamanan ini juga bisa mencakup desain produk. Strategi price-based positioning. Perusahaan menggunakan strategi positioning berbasis harga untuk menampilkan produk dan layanan mereka sebagai pilihan yang paling terjangkau. Perusahaan atau brand memposisikan produk sebagai yang termurah di pasar pasti akan menghasilkan basis pelanggan yang besar, karena tidak ada yang suka membelanjakan dengan harga yang lebih dari yang seharusnya. Menawarkan harga terendah adalah cara mudah untuk menarik prospek untuk berkonversi. Satu hal yang menjadi catatan dari strategi ini adalah bahwa harga yang lebih rendah dapat menghasilkan kualitas produksi yang lebih rendah. Strategi quality based positioning. Perusahaan atau brand menerapkan strategi ini ketika mereka ingin menekankan kualitas produk, dan seringkali kualitas ini akan dikenakan biaya premium alias tidak murah. Kualitas sebuah produk atau brand ini dapat ditunjukkan melalui pengerjaan yang luar biasa, produksi batch yang kecil, bahan berkualitas tinggi, dan bahkan praktik berkelanjutan yang membuatnya lebih mahal untuk diproduksi. Dan yang terakhir, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi akan sangat bergantung pada keunikan produk atau kualitas inovatif dibandingkan dengan kompetitornya. Namun, dengan strategi ini terdapat kekurangan bahwa publik dan calon konsumen masih belum yakin karena kurangnya sejarah penggunaan atau review produk ini. Demikian pembahasan tentang brand positioning. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.